Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kaula muda semuanya. Kenapa sih Iqbal ucapin selamat pagi? Padahal bisa aja para kaula muda mendengarkan podcast ini ada yang di siang hari atau ada yang di malam hari sambil santai-santai. Sebenarnya alasannya klasik sih. Ya karena kapanpun itu Iqbal harap semangat kalian tetap membara seperti di pagi hari. Sebelum kita bincang-bincang, enaknya perkenalan dulu ya kan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nurrohman, biasa dipanggil Iqbal, tapi bukan Iqbal Cowboy Junior ya. Sebenarnya sering banget sih kalau kita dibilang mirip. Nggak, bercanda teman-teman. Oh iya, sekarang Iqbal lagi sibuk kuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung dan udah mencapai semester 5 nih. Lagi pusing-pusingnya ya kan? Nikmatin aja dan harus bersyukur udah melewati beberapa semester ke belakang. Semangat semuanya para pejuang TA dan skripsi. Ayo bangun-bangun, jangan rebahan mulu, kerjain tugas kalian. Sebenarnya itu reminder juga sih buat Iqbal. Ya karena emang kadang-kadang timbul rasa malas. Apalagi ditambah kulon, kuliah online. Bawaannya kasur menarik diri ini untuk tetap rebahan. Ada yang setuju nggak teman-teman? By the way, di tempat sekolah atau kampus kalian masih online atau ada yang udah bisa offline? Untuk teman-teman yang udah bisa offline, tetap jaga protokol kesehatannya ya. Dan jaga tubuh agar tetap fit. Untuk kaula muda semuanya yang masih online, termasuk Iqbal, kita berdoa bareng-bareng yuk agar pandemi ini segera membaik dan bisa melaksanakan kegiatan seperti sebelumnya. Seperti kata Nadine Amizah, amin yang paling serius. Nah, selama pandemi ini kegiatan kalian apa aja sih selain kuliah atau sekolah? Apa rebahan doang? Oh iya, Iqbal juga udah buka open question di Instagram. Ternyata ada juga loh yang ngisi kegiatan di masa pandemi ini dengan mengikuti organisasi, volunteer, dan student exchange. Keren banget ya teman-teman semuanya ya. Tapi lebih banyak lagi juga yang isi kegiatan senggangnya dengan nonton drama Korea, series, film, dan lain-lain. Tapi jangan berlebihan. Jangan jadikan kegiatan ini sebagai alasan me time. Tapi me time-nya malah berkepanjangan. Nah itu baru yang salah teman-teman. Karena kalian juga perlu banget nih untuk mengembangkan diri kalian dan potensi kalian. Jangan biarkan pandemi ini sebagai penghalang. Kenapa? Karena kalian juga perlu mengembangkan diri kalian dan potensi kalian. Jangan biarkan pandemi ini sebagai penghalang. Ingat loh, kita di masa pandemi ini wajib banget buat melakukan kegiatan produktif dan jangan lupa buat olahraga untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Coba deh kita mulai buat olahraga yang enggak terlalu berat. Ya asal teman-teman konsisten aja ngejalaninnya nanti pun akan terbiasa. Nih Iqbal mau sharing dampak dan manfaatnya. Coba deh teman-teman mulai bangun pagi-pagi atau subuh-subuh dan udah sholat subuh jangan tidur lagi. Langsung persiapan buat olahraga. Ada nih rekomendasi dari penelitian Yuliana menyatakan bahwa olahraga yang baik di masa pandemi ini contohnya yaitu ada aerobik. Nah contoh olahraganya yaitu ada berjalan-jalan di sekitar rumah, latihan kekuatan, peregangan, dan latihan keseimbangan. Mudah dan nyaman juga kan buat jalanin di rumah di masa pandemi ini. Gak perlu lama-lama, 10-20 menit juga cukup kok. Setelah itu istirahat sebentar dan jangan lupa mandi. Siapa nih teman-teman kalau yang kuliah gak pernah mandi? Hayo ngaku deh, kalau yang gak mandi sebelum melaksanakan kegiatan atau aktivitas,
ngerasa nggak sih tubuhnya kayak kurang semangat gitu? Kadang malah jadi ngantuk. Dan kalau misalnya yang kuliah, pelajarannya malah nggak masuk deh ke otak. Nah, setelah mandi jangan lupa buat sarapan. Sarapan pagi ini penting banget loh. Jangan sampai ketinggalan. Karena sarapan merupakan pertama kalinya makanan yang masuk ke dalam tubuh setelah puasa saat kita tertidur di malam hari. Nah, sarapan juga memenuhi kebutuhan gizi harian kita sebanyak 30% dan meningkatkan semangat, mencegah kelelahan, meningkatnya konsentrasi pada saat belajar dan bekerja. Jadi penting banget nih buat teman-teman, apalagi kita di masa muda untuk sarapan. Ada juga loh efek samping dari melewatkan sarapan. Menurut Dr. Fadil Rizal Makarim menyatakan bahwa meningkatkannya resiko obesitas, ada meningkatkannya resiko masalah jantung, ada juga tidak produktif, dan yang terakhir meningkatnya hormon kortisol. Nah, karena udah tahu dampak negatifnya meninggalkan sarapan, jadi jangan tinggalkan sarapan lagi ya teman-teman. Nah, siapa nih yang suka ganti sarapan malah makan gorengan atau makanan cepat saji? Nah, kurang-kurangin deh konsumsi makanan yang cepat saji atau gorengan. Karena sedikit banget nih manfaatnya buat tubuh. Iqbal punya saran, coba deh kita mulai kembangin dan konsumsi makanan yang tentunya sehat buat tubuh, yaitu pangan lokal. Seperti ubi jalar, talas, sagu, jagung, dan lain-lain. Banyak loh pangan lokal yang udah dimodifikasi jadi menu yang enak banget loh. Seperti talas yang bisa dijadikan bolu dan udah kita kenal juga yaitu talas Bogor. Ada juga sagu yang bisa kita konsumsi dalam bentuk makanan selingan. Contohnya sagu mutiara. Dan ada juga ubi ungu yang bisa kita jadikan makanan kekinian loh. Seperti topoki yang lagi banyak banget digemari oleh kaum milenial. Teman-teman, tahu nggak kalau ubi ungu bisa menjadi boba loh? Gimana sih cara buatnya? Gampang kok. Yang pertama, kupas ubi ungu dan pisahkan dengan kulitnya. Lalu potong-potong dan kukus hingga empuk. Selanjutnya, haluskan ubi ungu dan tambahkan tepung tapioka, gula, dan sedikit garam. Aduk hingga tercampur. Kemudian, bentuk bulat-bulat kecil sesuai selera masing-masing. Setelah itu, bisa langsung direbus atau kalau teman-teman mau besok dimakannya atau beberapa hari ke depan, bisa aja disimpan di lemari es. Nah, menurut buku TKPI, 100 gram boba ubi ungu itu mengandung energi 134,2 gram, protein 0,9 gram, lemak 0,22 gram, dan karbohidrat 31,9 gram. Nah, sehat juga kan buat teman-teman? Selain sehat, ubi ungu juga cocok banget nih buat teman-teman yang lagi diet. Walaupun diet, tetap makan yang enak dan sehat kok. Menurut Pujianti, pada penelitiannya menyatakan bahwa minat konsumsi bahan pokok pangan lokal hanya mencapai 36,7%. Kita sebagai generasi milenial harus memanfaatkan dan melestarikan tentunya pangan lokal ini. Sesuai dengan 4 pilar gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Ayo kita lestarikan dan konsumsi pangan lokal. Nah, udah banyak kan ilmu yang kita dapatkan dari podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Iqbal dan teman-teman semuanya. Sekian dari Iqbal, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next podcast. Bye!